pemirsa dari depan Dolby Theater tempat penyelenggaraan Oscar ke-91 bisa dilihat di belakang saya seluruh media atau kebanyakan media-media dari internasional dan juga domestik di sini di Los Angeles sudah berkumpul. Mereka melakukan berbagai live report dan seperti saya melaporkan langsung hanya untuk pemirsa. Selain di Amerika, acara penghargaan Oscar ditayangkan di lebih 225 negara. Televisi Amerika menayangkan secara langsung dari pukul 5 sore hingga 8 malam waktu Los Angeles. Oscar tahun lalu disaksikan lebih dari 26 juta pemirsa di Amerika. Besarnya antusias media juga diimbangi dengan ketenaran bintang-bintang Hollywood yang bisa ditemui para media di red carpet. Persiapan para selebriti juga maksimal untuk penampilan seorang aktris A-list yang meraih nominasi. Busana, aksesoris, dan perhiasan yang dikenakan bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Tidak tanggung-tanggung biaya yang dikeluarkan untuk acara setahun sekali ini, dan setiap aktor, aktris, dan sutradara peraih nominasi Oscars juga mendapat paket hadiah Oscars atau goodie bag. Menang atau kalah, hadiahnya dari paket liburan di Yunani hingga sekotak coklat dengan total 1,5 miliar rupiah. Acara Academy Awards tahun ini akan berbeda dengan tidak adanya pembawa acara atau MC. Awalnya, aktor atau komedian Kevin Hart sempat ditunjuk resmi sebagai MC, namun muncul kecaman atas unggahan-unggahan Twitter di masa lalunya. Dan akibatnya, ini berujung dengan pembatalan dirinya sebagai MC Oscars. Pihak penyelenggara memutuskan tugas pembawa acara tahun ini akan diberikan bergantian dengan sejumlah selebriti. Untuk tahun ini, 347 film lolos seleksi Academy of Motion Pictures Arts and Sciences untuk diperhitungkan dalam berbagai kategori nominasi. Selamat untuk para nominasi dan selamat bertarung untuk di hari Oscar memperebutkan piala Oscar di Academy Awards ke-91. Pemirsa, bisa dibayangkan suasananya memang masih hiruk-pikuk. Bayangin aja nih masih beberapa hari dan persiapan menjelang Oscar. Tapi suasananya masih seperti ini. Dan tentunya kita akan tetap melaporkan hanya untuk pemirsa dari Red Carpet Academy Awards. Saya Yan Umar, Andi Maswar, VOA. Luar biasa. Pasti pemirsa di rumah juga penasaran bagaimana mewahnya, bagaimana prosesnya. Dan sekarang kita sudah tersambung dengan Mas Ian Umar di sana. Oke, dari Voice of America, Mas Ian Umar. Dari Dolby Theater, tempat berlangsungnya Oscar di Academy Awards yang ke-91 dari Los Angeles. Apa kabar Mas Ian Umar? Halo Mas. Halo Rian, halo Ariska, baik. Sudah malam di sini. Tadi tuh saya sempat lihat itu masih siang-siang, tapi sekarang udah malam di sini. Udah malam ya. Oke, sudah malam. Mas Ian Umar, anyway, terima kasih banyak selalu mengabarkan. Tapi kita juga penasaran, ini sudah mendekati menuju Oscar atau di Academy Awards. Persiapannya sekarang seperti apa? Bisa diceritain langsung untuk pemirsa Insert di seluruh Indonesia. Oke, pemirsa Insert, kalau misalnya pengen tahu persiapan Oscar ini sudah detik-detik terakhir sebenarnya. Udah jam 9 malam dan besok penyelenggaraan Oscar. Dan jam 12 siang besok, pada saat nanti para selebriti sudah memasuki red carpet. Saya berdiri di depan red carpet ini atau di atas red carpet, pas di depan Dolby Theater tempat acara berlangsung. Di belakang saya itu ada tangga ikonik banget itu karena tempat para artis dan juga selebriti untuk masuk melewati Dolby Theater. Persiapannya untuk red carpet saya bilang masih 90% karena masih banyak ada sekitar alat-alat di sini dan mungkin akan disisihkan atau dibersihkan malam nanti. Dan ini biasanya mereka bekerja selama 24 jam. Untuk yang lainnya mungkin panggungnya sudah selesai di dalam, saya sudah tahu. Tapi juga untuk persiapan ini hampir 90% sudah siap untuk menerima tamu-tamu Oscar besok. Dan saya akan berada di sini juga besok pagi. Begitu Rian sama Ariska. Luar biasa. Mas, boleh sedikit cerita nggak sih bagaimana agenda acara dari Piala Oscar tersebut? Karena kita semua penasaran nih. Bagaimana agenda tersebut? Rangkaian acaranya ya benar. Wah, kalau untuk acara selama seminggu ini memang ada banyak sekali acara namanya Oscar Week. Ada yang namanya untuk malam buat dokumenter, ada malam untuk film untuk foreign movies, juga ada di sini. Ada juga malam buat animasi dan itu sudah dijalankan semuanya. Dan malam ini memang ada beberapa gala dinner yang dilakukan terutama di hotel di belakang saya ini juga ada hotel besar. Dan juga di hotel ikonik di Roosevelt Hotel juga ada acara untuk para tamu-tamu Oscar karena sudah berdatangan malam ini. Dan
sayangnya saya nggak bisa ke acara-acara tersebut karena harus laporan ke insert di sini. Dan untuk agenda yang lain ada agenda lainnya yaitu besok pagi, yaitu sudah pasti acara red carpet. Itu bagian dari agenda Oscar. Oke, itu agendanya masih terus berlangsung dari beberapa hari yang lalu sampai dengan nanti ya. Dan kalau misalnya ngomongin soal acaranya sendiri dari The Academy Awards, kontroversi selalu ada. Untuk di 91 kali penyelenggaraan untuk The Academy Awards, Oscar, apa kontroversi yang ini menyorot perhatian para teman-teman media di Amerika sana? Apa sih kalau misalnya Oscar kalau nggak ada kontroversi, selalu ada kontroversi. Untuk tahun ini kita tahu ya Rian, karena Kevin Hart atau komedian yang sebenarnya akan menjadi MC, dia membatalkan untuk menjadi MC karena tweet masa lalunya yang dikecam. Nah, jadi tahun ini nggak ada MC utamanya akan dibagi-bagikan kepada beberapa tokoh selebriti dan juga nggak cuma dari bidang entertainment. Katanya akan datang dari berbagai bidang, ada bidang kulineri juga ada chef katanya, ada juga petenis terkenal katanya akan tampil di panggung untuk membawakan acara. Jadi diganti-ganti. Terus ada kontroversi lain. Ada 4 kategori yang katanya tidak akan diumumkan pada saat acara utama Oscar. Dan kategori itu adalah kategori sinematografi, film editing, makeup. Bayangin aja makeup dan hairstylist juga nggak akan diumumin pada saat live. Dan juga live action, live short action. Itu juga nggak akan diumumin pada saat live. Itu banyak banget dikecam, terutama Lady Gaga. Dia nge-tweet, dia bilang, buat apa bikin film kalau misalnya orang film editingnya atau sinematografinya tidak diumumkan pada saat atau tidak dihargai pada saat live. Karena itu akan diumumkan pada saat commercial break atau iklan. Jadi ya banyak yang protes. Itu salah satu di antara kontroversi tahun ini. Begitu Rian sama Anissa. Jadi memang ini sebagai salah satu bentuk apresiasi atau juga penghargaan bukan hanya untuk aktor dan juga aktrisnya, tapi juga mereka yang bekerja di belakang layar ya. Ya. Benar, Mas, kita mau tahu nih sedikit nih ya kan ngomong-ngomongan orang nih katanya seluruh nominasi itu mendapatkan hadiah yang fantastik. Itu benar nggak ya Mas Ian? Setiap tahun memang jadi tradisinya Oscar. Setiap nominasi atau peraih nominasi mendapatkan hadiah yang cukup gila-gilaan ya. Dan tahun ini nilainya sampai 1,5 miliar rupiah. Dan hadiah itu termasuk liburan ke Yunani dan juga ada liburan staycation di sini. Ada juga box coklat sampai kecil-kecil juga ada berbagai jewelry atau perhiasan, ada juga berbagai makeup dan macam-macam hadiahnya tuh banyak banget, 1,5 miliar. Nggak mungkin kan dalam satu goodie bag kayaknya akan dikirimin. Tapi dicari-cari juga itu sebenarnya hadiahnya banyak juga karena buat artis-artis Hollywood ternyata katanya juga termasuk voucher untuk botox. Perlu dong Hollywood botox. Boleh nggak itu dikirim ke kita aja? Oh jadi hadiahnya sangat banyak ya. Ini hanya untuk nomininya aja untuk yang masuk ke dalam nominasi. Apalagi yang mereka memenangkan Piala Oscar. Saya juga minta sebenarnya. Oh ya oke. Tapi ini ngomongin soal perhiasan yang termasuk salah satu di antara hadiah untuk para nomini atau juga nominasi, termasuk juga para pemenang. Kabarnya juga panggungnya ini akan ada dihiasi oleh Swarovski. Itu benar nggak sih? Berapa butir Swarovski kalau Mas Ian sudah menghitung? Langsung dijawab ya, berapa butir? Nah, menurut informasi ada 41 butir kristal, 41.000, catat itu banyak banget. Dan desainernya David Corins ini terkenal untuk tata panggung yang sangat-sangat megah. Dia juga mendesain panggung Oscar tahun lalu dan nuansanya tahun ini akan berbeda kata dia. Karena inspirasinya diambil dari kayak misalnya ocean, ada dari natural feature dia bilang gitu, karena warnanya agak-agak silver atau cloudy kalau saya sempat ngintip sedikit. Dan jumlah kristalnya seperti saya bilang tadi ada 41.000 kristal dan waktu yang dikerjakan untuk mengerjakan panggung ini dan detail kristal ini sudah dilakukan selama 90 hari. Bayangin aja, 90 hari dibutuhkan untuk mendesain dan juga untuk menata panggung ini. Dan satu hal lagi, pekerjanya dibatasi cuma ada 15 orang karena ini sangat-sangat rahasia. Cuma 15 orang yang akan melakukan desain panggung ini. Jadi memang ini spesial banget. David Corins ini cukup terkenal, dia juga menata panggung untuk beberapa panggung Broadway. Salah satunya adalah Hamilton dan juga yang menang Tony Award dan juga panggung untuk Chris Evans Hansen. Dia juga menata panggung gitu. Jadi memang sangat dinantikan. Udah 41.000 berkilau Swarovski gitu, masih banyak aja bintang-bintangnya di sana kayaknya di atas panggung. Begitu Rian sama Ariska. Luar biasa Mas Ian. Mas, kita mau nanya nih, tadi kan tata panggungnya sudah banyak, kemudian 300 meter red carpet. Kita mau tahu nih ukuran panggung, jangan sampai tuh ukurannya cuma kecil gitu, tapi nggak mungkin ya. Ukuran panggungnya pasti grande, megah Gede sekali banget ya. pasti ya.
Ya pasti gede banget memang panggungnya karena daya tampungnya Dolby Theater ini karena ini sangat ikonik, daya tampungnya memang sekitar 3.500 kursi penonton. Wow. Dan panggungnya besar sekali, mungkin sekitar kalau saya lihat ada sekitar panggungnya mungkin ya lebih dari 100 meter lebih gitu ya untuk dan itu akan bentuknya berbentuk agak-agak setengah lingkaran seperti itu panggungnya, dan tinggi sekali. Ini Dolby Theater ini karena masuk ke bawah jadi memang tata panggung ke atasnya itu juga sangat-sangat tinggi dan daya tampungnya juga besar sekali. Dan kalau bisa saya kasih tahu juga itu 3.500 cuma penonton loh, dan wartawan tuh ada 1.700. Bayangin aja, wartawan mau taruh di mana 1.700 dan kita semua ada di tempat yang lain biasanya seperti itu. Oke, 3.500 kursi termasuk juga 1.700 teman-teman media atau juga wartawan yang akan meliput. Nah, ini berbicara soal wartawan untuk penyiarannya sendiri seperti apa? Apakah dari pihak panitia Academy Awards ini pembagian untuk tayangannya ke seluruh dunia agar bisa tersiarkan, jadi kita sebagai masyarakat juga bisa menyaksikan langsung tayangannya? Memang sudah menjadi tradisi dari acara Oscar ini ditayangkan langsung di seluruh dunia, dan setiap tahun juga ditayangkan lebih dari 225 negara. Ini 225 negara ini sudah menjadi kayak standarnya mereka ditayangkan di seluruh global ya. Tapi untuk di Amerika sendiri yang menayangkan hanya cuma ada satu network, dan untuk tahun lalu jumlah penontonnya sekitar 26 juta penonton pada saat ditayangkan acara ini. Dan kalau misalnya secara dunia itu bisa ratusan juta pastinya kan. Dan wartawan-wartawan juga datang dari seluruh dunia. Ada sekitar 800 media. Ini 800 media perusahaan atau company ya, atau brand, dari print, dari TV, dari juga radio, dari juga sosial media yang mengajukan untuk mendapatkan kredensial. Dan tahun ini pihak panitia penyelenggara Oscar menyatakan bahwa mereka mengeluarkan sekitar 1.700 ID atau kredensial bagi para wartawan. Ya ini memang kayaknya pesta media juga ya, karena pesta entertainment media juga datang. Jadi ya media sudah sangat siap setiap tahunnya di sini. 1.700 ID untuk teman-teman media, termasuk satu diantaranya untuk Mas Ian Umar dari Voice of America. Kita ucapkan terima kasih banyak, selalu update sama kita untuk Academy Awards yang ke-91. Jadi pemirsa Insight Indonesia juga bisa tahu update-nya seperti apa. Dan kita juga nggak sabar untuk menyaksikan film-film aktor dan juga aktris terbaik di dunia saat ini ya. Mas Ian Umar, Voice of America, terima kasih banyak dari Dolby Theater. Thank you so much. Wah, kita jadi nggak sabar dengan penjelasan dari Mas Ian, bagaimana besok pasti luar biasa.